Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wardah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya akan membahas salah satu teori akuntansi, yaitu Pecking Order Theory. Apa itu Pecking Order Theory? Pecking Order Theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, menurut Myers dan Majalov tahun 1984. Ghosn et al. Tahun 2000 dengan ringkas mengikhtisarkan teori pecking order, yaitu perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dulu, modal keuangan eksternal akan dicari. Ketiga, perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas sejenis, modal akan dilakukan terakhir untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan. Pecking Order Theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan, yaitu pendanaan internal dan pendekatan eksternal atau utang. Variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori pecking order ada tiga. Yang pertama cash holding, yang kedua cash flow, yang ketiga capital expenditure. Variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori pecking order yaitu yang pertama cash holding, faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi tersebut. Cash flow, perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan untuk mengumpulkan kas yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Capital expenditure, perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian penjelasan tentang teori tersebut, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.